Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johan Rosihan, anggota fraksi PKS Komisi 4 bagian pangan, asal Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa. Saya ingin menyampaikan 8 alasan kenapa Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja harus ditolak dalam kacamata sektor pangan. Saya sampaikan ini agar publik tidak hanya menganggap bahwa undang-undang ini hanya merugikan buruh, hanya merugikan tenaga kerja kita dan merusak sistem ketenaga kerjaan kita. Bahwa undang-undang ini pun merupakan bentuk pengkhianatan terhadap upaya-upaya kita untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. 8 alasan penolakan saya. Yang pertama adalah dengan undang-undang ini arus impor pangan tidak terbendung. Bisa dilakukan kapan saja, termasuk ketika petani melakukan panen raya. Dampaknya harga jatuh, tentu petani menjadi sengsara. Yang kedua, undang-undang Cipta Kerja ini terlalu memanjakan para importir pangan. Yang ketiga, undang-undang ini menghapus denda bagi importir, sehingga merugikan kepentingan petani, karena impor pangan ini sangat mudah dilakukan daripada menyerap produksi pangan hasil petani Indonesia. Yang keempat, undang-undang ini berdampak sangat merugikan petani karena menyetarakan produk impor dengan produk dalam negeri, yang akibatnya komoditas kita kalah bersaing, terutama tanaman pangan dan hortikultura. Yang kelima, Undang-Undang Cipta Kerja akan mengancam kelangsungan usaha tani karena memperbesar ketimpangan kepemilikan lahan dan praktek penggusuran demi atas nama investasi. Yang keenam, undang-undang ini berdampak mempercepat alih fungsi lahan dan mengancam keberadaan kelompok-kelompok tani kita. Yang ketujuh, undang-undang ini akan mempercepat terjadinya perubahan landscape tanah pertanian karena kewajiban menyediakan tanah pengganti dihapus di undang-undang ini. Terakhir, yang kedelapan, undang-undang Cipta Kerja ini berorientasi membela kepentingan pelaku usaha pangan dan mengabaikan kepentingan petani sektor pangan. Undang-undang ini mewajibkan pemerintah memfasilitasi pengembangan usaha pangan, tapi tidak memberikan perlindungan dan membela petani dalam urusan tata niaganya. Karenanya, siapa yang cinta petani, siapa yang benar-benar ingin mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan, wajib menolak undang-undang Cipta Kerja ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan semakin meluasnya penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law, terutama dari kalangan buruh dan para pekerja, perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak saja bermasalah pada sektor ketenaga kerjaan, tapi juga bermasalah pada sektor-sektor lain yang diatur oleh undang-undang ini. Omnibus Law memang pemakan segalanya. Dulu kita mengenal ada karnivora, pemakan daging, ada herbivora, pemakan tanaman. Nah, sekarang ada Omnibus Law, undang-undang yang memakan seluruh sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Saya, Suryadi Jayapurnama, anggota Komisi 5 DPR RI, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang membidangi bidang infrastruktur dan perhubungan, perlu menyampaikan beberapa masalah dalam Undang-Undang Omnibus Law, khususnya di sektor infrastruktur dan perhubungan. Pertama, undang-undang ini mencampuri
kewenangan daerah dalam pengelolaan bangunan gedung. Ya, pemerintah pusat sekarang berhak untuk menerbitkan persetujuan bangunan gedung yang dulu bernama IMB. Ada juga sertifikat layak fungsi bangunan. Ada juga pembinaan bangunan yang tadinya semuanya merupakan kewenangan daerah. Bayangkan ada satu bangunan yang tiba-tiba karena undang-undang ini dirubah fungsinya oleh pemerintah pusat. Ya, misalnya ada gudang yang tidak terpakai, tiba-tiba dirubah menjadi tempat peribadatan. Dan ini akan menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, undang-undang ini juga tidak sinkron antara pasal yang satu dengan pasal yang lain. Misalnya dalam pasal 52 ya, tentang pembangunan perumahan. Ya. Dalam pasal 52 mengatur tentang Badan Percepatan Pembangunan Perumahan. Pada pasal 53 ada badan pelaksana ya, dengan fungsi yang sama. Kemudian dalam pasal 52 juga ada penghapusan syarat ekologis bagi bangunan gedung. Nah, pasal 53 juga mengatur tentang adanya syarat ekologis bagi rumah susun. Jadi dua pasal yang hanya berdekatan, bertetangga sudah bertentangan. Ada hal lain juga, ya, penghapusan pembatasan tenaga kerja asing di sektor jasa konstruksi. Pada undang-undang sebelumnya, ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi itu membatasi bahwa tenaga kerja asing hanya boleh di jenis-jenis pekerjaan tertentu. Nah, sekarang pasal 74 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi itu sudah dihapus oleh Undang-Undang Omnibus Law pada pasal 54. Sehingga tenaga kerja asing sekarang bebas bekerja di sektor jasa konstruksi. Berikutnya adalah penghapusan peran BUMN dan BUMD dalam pengelolaan sumber daya air. Yang dulunya sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang sumber daya air. Ini memungkinkan swasta asing juga boleh menguasai air yang ada di daerah-daerah. Berikutnya adalah mengebiri kewenangan daerah di sektor transportasi darat. Ya, dalam pasal 57 Undang-Undang Omnibus Law ini, itu pemerintah pusat juga berhak mengeluarkan izin parkir umum, ya, izin bengkel umum, izin angkutan umum yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ya, bayangkan nanti satu objek yang sedang diproses perizinannya oleh pemerintah daerah, karena undang-undang ini pemerintah pusat pada saat yang sama juga bisa mengeluarkan izin pada objek yang sama. Ini akan terjadi tumpang tindih. Padahal ini adalah sektor-sektor yang memang selama ini menjadi kewenangan pemerintah daerah. Demikian juga ada penghapusan, ya, penyusunan jaringan trayek tetap pada angkutan umum, ya, pelayaran. Ya, dalam pasal 59 OBL ini, ya, pemerintah daerah tidak lagi punya kewenangan dalam menyusun jaringan trayek tetap pada pelayaran. Selain itu ada peran UKM yang mulai dipinggirkan karena pada pasal 59 Undang-Undang Omnibus Law ini bahwa perusahaan nasional bisa menyelenggarakan angkutan perairan, ya, walaupun itu skala kecil yang selama ini menjadi wilayah kerja dari para UMKM kita di daerah-daerah. Nah, termasuk penghapusan jangka waktu terminal khusus. Ya, pada undang-undang sebelumnya, ya, pengelolaan terminal khusus di pelabuhan itu ada pembatasan waktu 5 tahun, dievaluasi, bisa diperpanjang atau bisa juga dihentikan. Nah, dalam undang-undang Omnibus Law ini, perusahaan asing, ya, bisa menyelenggarakan parkir khusus di pelabuhan-pelabuhan strategis kita tanpa ada batasan jangka waktunya. Dan yang krusial juga adalah tidak adanya pembatasan modal asing dalam pengelolaan bandara. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, sebelumnya diatur bahwa modal asing tidak boleh lebih dari 50% dalam pengelolaan bandara. Nah, sekarang Undang-Undang Omnibus Law ini menghilangkan batas minimum
batas maksimum dari modal asing dalam pengelolaan bandara. Bandara adalah tempat-tempat strategis, ya, objek vital pemerintah dan juga aset dari bangsa. Bayangkan kalau bandara internasional, ya, mayoritas bahkan seluruhnya sahamnya dimiliki oleh asing, maka tentu akan berpengaruh terhadap keamanan negara, kedaulatan negara. Dan yang terakhir adalah dihilangkannya kewajiban lapor setiap bulan bagi penyelenggara pelabuhan udara, ya, sehingga ya, penerbangan umum, penerbangan udara tidak lagi diwajibkan melapor setiap bulan. Ya tentu saja, ya, ini akan membahayakan kedaulatan negara, ya, akan berpeluang terjadinya penyelundupan karena pihak angkutan udara tidak lagi wajib melapor setiap bulan, ya, aktivitas penerbangan yang mereka lakukan. Nah, itulah beberapa masalah yang ada di Omnibus Law, khususnya di sektor infrastruktur dan transportasi. Mudah-mudahan kita bersama-sama juga ikut menolak undang-undang ini, karena tidak saja memakan sektor ketenagakerjaan, tapi juga Omnibus Law ini memakan segala sektor sendi-sendi kehidupan masyarakat kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Penjajahan ekonomi asing makin sempurna. Jangan pernah dilupakan, pemrakarsa Omnibus Law Indonesia itu adalah Pak Jokowi sendiri, sementara DPR RI sebagai tukang stempel kemauan eksekutif adalah penanggung jawab yang kedua. Lagu miris Omnibus Law itu dinyanyikan Pak Jokowi sendiri ketika pelantikannya pada 20 Oktober tahun 2019 yang lalu, setahun yang lalu. Di beberapa negara yang pernah menerapkan Omnibus Law itu, masyarakat di negara-negara itu menjulukinya sebagai Big Ugly Law, undang-undang dengan kejahatan besar. Umumnya negara-negara tersebut walaupun resminya masih memegang demokrasi, tetapi oleh banyak pengamat dan sebagian politisi, Omnibus Law atau Big Ugly Law itu sebagai praktek otoriterisme. Inilah yang terjadi di Indonesia, tetapi skalanya paling besar dibandingkan dengan negara-negara yang pernah mempraktekkan Omnibus Law itu. Setelah undang-undang Omnibus yang dijuluki sebagai undang-undang sabu jagat itu disahkan, saya dapat menyimpulkan bahwa cengkeraman ekonomi asing di negara kita makin kokoh, dan di masa-masa mendatang baik rezim dan rakyat kita semua akan jadi bangsa kacung. Saya tidak heran kalau para kacung asing itu akan berteriak kencang seolah-olah tidak ada yang salah dalam undang-undang itu. Para buzzers dengan bayaran uang haram akan memeras pikiran untuk mencari-cari pembenaran buat sesuatu yang jelas-jelas merugikan kepentingan bangsa sendiri. Omnibus Law adalah bukti paling akhir betapa negara dapat melakukan kezaliman multidimensional secara sekaligus. Saya tidak akan mengulangi betapa kaum buruh kita bakal lebih menderita karena outsourcing dapat menggusur kehidupan buruh sesungguhnya. Kemudian juga pesangonnya akan dikurangi, tidak ada lagi UMSK, penetapan UMK yang pasti dipersulit, tidak ada jaminan kesehatan, pemecatan buruh yang sepenuhnya menjadi hak pemodal, dan lain sebagainya. Saya akan mengangkat satu masalah yang tidak kalah penting, yaitu akan terjadi freeportisasi di semua bidang. Seluruh pemodal asing yang diharapkan berbondong-bondong datang ke Indonesia akhirnya pasti akan memeras Indonesia. Freeport-McMoRan
sudah lama bercokol di Papua dan bisa berbuat apa saja seperti negara dalam negara. Dari rezim Soeharto sampai rezim Jokowi, penghancuran lingkungan, penipuan pajak, dan pelanggaran HAM tidak pernah disentuh oleh pemerintah Jakarta. Saya kadang-kadang bingung, DNA macam apakah yang sesungguhnya itu ada dalam tubuh bangsa Indonesia. Bung Karno pernah mengingatkan, Indonesia itu bangsa besar. Istilah beliau bukan bangsa kintel atau bangsa kodok. Mengapa rezim Jokowi dan DPR tega memproduksi Omnibus Law tanpa memperhatikan kepentingan rakyat? Sebagian investor global bernurani berteriak keras bahwa undang-undang bahaya itu sesungguhnya tidak diperlukan. Mengapa? Karena akan berdampak pada kehancuran lingkungan atau ekosida, menghancurkan dan membunuh lingkungan hidup. Reuters memberitakan ada 35 investor asing yang mengingatkan Indonesia jangan nekat mengesahkan undang-undang yang diprakarsai oleh Presiden Jokowi itu. Mereka saja, orang asing, mengingatkan jangan sampai biodiversitas hutan-hutan Indonesia lenyap gara-gara AMDAL akan diterapkan secara selektif. Artinya perlindungan ekologi bukan sesuatu yang penting lagi. Nah, berkaca pada apa yang terjadi di Freeport-McMoRan, otoritas dana pensiun di Swedia, Norwegia, dan New Zealand menarik saham mereka dari Freeport karena apa? Karena mereka tidak tahan melihat penghancuran sistematik dan permanen oleh Freeport di Papua. Danau dan 2 sungai besar di lingkungan tambang Freeport telah mati. Dari rezim satu ke rezim berikutnya tidak ada protes, pernyataan, apalagi ancaman dan ultimatum terhadap Freeport. The ecological destruction goes on and on and on. Di dalam literatur politik ada istilah deaf, dumb, and blind government. Pemerintah yang tuli, bisu, dan buta. Saya berharap rezim Jokowi jangan sampai seperti yang disindir Al-Quran, yaitu menjadi seburuk-buruk makhluk yang melata di atas muka bumi ini. Mengapa mereka tuli dan buta terhadap kebenaran? Bahkan mereka berani menantang dan melawan kebenaran. Ini ada di Al-Anfal ayat 22. Pak Jokowi, cabut segera undang-undang yang berbahaya itu. Karena Anda adalah pemrakarsa utama dan pertamanya